Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tangkap 2 kurir, polisi sita 30 kg sabu-sabu di balik pintu mobil. Puluhan kali beraksi, pelaku bobol kios sembako ditangkap di pintu tol Cikande. Ditinggal kondangan, rumah ludes terbakar. Bagi ibu rumah tangga, waspada meninggalkan rumah saat memasak. Di Kota Tangerang, 3 rumah semi permanen di kawasan Poris Gaga, Batu Ceper ludes terbakar. Diduga api berasal dari kompor yang menyala di dalam salah satu rumah. Kobaran api dengan cepat melahap seluruh bangunan rumah semi permanen karena banyaknya barang-barang yang mudah terbakar dan tiupan angin yang cukup kencang. 9 mobil dan 45 personil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan kobaran api. Setelah 1 jam melakukan upaya pemadaman, api baru bisa dijinakan. Penghuni rumah yang mengetahui rumahnya hangus terbakar pun menangis histeris. Sejumlah warga sempat panik dan mendobrak pintu rumah warga saat asap tebal muncul dari rumah yang ditinggal penghuninya saat memasak. Tinggal pergi lagi masak. Tinggal pergi. Lagi masak apa bang? Tahu nggak jelas dia. Ininya dia mah. Tahu juga sih katanya sih, tinggal pergi aja gitu. Lagi kondisi masak? Iya. Oh, terus tadi pas munculnya api itu gimana? Apa dah, dulu saya kan di sini tidur, bangun sama mama saya. Menurut petugas damkar, dugaan sementara kebakaran terjadi akibat salah satu pemilik rumah pergi kondangan dengan kondisi kompor di dapur masih menyala. Beberapa jam menerima laporan terjadi kebakaran rumah dan penyebabnya ditinggal oleh penghuni. Dia sedang masak, ditinggal pergi. Dia lupa mematikan kompornya, lalu pergi kondangan. Nah, di situ telah terjadi kebakaran. Dia ada yang melapor ke kantor kita, ke PT Batu Ceper, dan yang menyusul ke kantor juga. Nah, kita luncurkan dari PT Batu Ceper sekitar 3 unit dan bantuan dari pusat 6 unit. Jadi personilnya kurang lebih sekitar 45 personil. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Salah satu tradisi masyarakat Banten saat bulan Muharram atau bulan Syuro adalah membuat bubur Asyura. Biasanya bubur ini disajikan untuk memasuki tahun baru Islam atau tanggal 10 Muharram. Tidak jarang warga membuatnya dalam jumlah banyak dan membagi-bagikan ke tetangga atau kerabat terdekat. Di Kabupaten Pandeglang, tepatnya di Desa Bandung, Kecamatan Banjar, emak-emak sangat antusias mengikuti festival bubur suro yang digelar setiap tahunnya. Selain untuk tetap mempertahankan tradisi ini, festival bubur suro juga sebagai upaya memberikan edukasi kepada generasi muda agar di masa yang akan datang, tradisi bubur suro ini tetap terjaga dan dilestarikan. Bubur suro terbuat dari beras yang dimasak dengan aneka bumbu dan rempah tradisional, seperti santan, serai, dan daun salam. Menariknya, dalam sepiring bubur suro harus ada 7 jenis kacang-kacangan yang merupakan doa agar selalu diberikan keberkahan dan kelancaran dalam hidup setiap harinya. Suraya, salah seorang warga, mengatakan tradisi bubur Asyura atau bubur suro ini merupakan tradisi yang diangkat dari kisah Nabi Nuh yang dahulu terdampak banjir besar sehingga stok makanan yang ada di kapal dibuat menjadi bubur. Kita di Desa Bandung ini lagi bikin bubur suro sedesa ya gitu, berapa RT untuk memperingati riwayatnya Nabi Nuh yang berlayar di kapalnya 3 bulan 10 hari 3 bulan 10 hari lamanya dan selamatnya berlabuh dia di Bukit Judi, di Gunung Judi, tanggal 10 Muharram. Berarti ini memperingati 10 Muharram juga? Tanggal 10 itu Asyura.
bulan Muharram, sini haji ya gitu. Jadi memperingatinya dengan Ya, setelah itu memperingati, menyuruh anak buahnya turun supaya apa adanya sisa-sisa perbekalan itu agak sedikit lagi. Bikin bubur. jadilah bubur suro ini ya. Suruh bubur tanggal ke-10. Bubur suro ini dilakukan yang pertama itu adalah mempertahankan tradisi leluhur. Karena ini merupakan tradisi dari secara turun-temurun masyarakat Desa Bandung selalu melaksanakan kegiatan ngabubur ini setiap 1 tahun sekali yang dilaksanakan pada 10 Muharram, bulan berjalan. Namun 2 tahun belakangan ini dari tadinya masyarakat hanya membuat bubur secara biasa di kelompoknya masing-masing, tapi 2 tahun terakhir ini kami melakukan ini dengan gebiar. Ya, peserta kegiatan sampai 800 orang dan pengunjung wisatawan dan lain sebagainya ini sampai ribuan orang tentunya. Kepala Desa Bandung Wahyu Kusnadi Harja menambahkan bahwa festival bubur suro ini digelar untuk mempertahankan tradisi para leluhur. Masyarakat pun merasa senang dan sangat antusias dalam memperingati 10 Muharram tersebut. Ariel Maranus dan Andre Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Banyak tradisi yang dilakukan oleh masyarakat untuk memperingati Hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram dalam kalender Hijriah. Seperti yang digelar masyarakat di Kampung Kebon Kelapa, Desa Sukadaya, Kecamatan Cikulur. Setiap tanggal 10 Muharram, warga doa bersama yang digelar di jalan desa. Selain itu, kegiatan dilanjutkan dengan membagikan bubur Asyura kepada warga sekitar. Dalam kegiatan ini, warga tampak antusias, bahkan sejumlah anak-anak terlihat ikut antri untuk mendapatkan bubur Asyura yang dibagikan oleh emak-emak. Bagi warga Kampung Kebon Kelapa, pembagian bubur Asyura ini sudah menjadi tradisi rutin tahunan yang diwariskan secara turun-temurun oleh para ulama sesepuh setempat sebagai ungkapan rasa syukur. Warga berharap dengan adanya kegiatan yang dilakukan setiap memperingati Hari Asyura ini dapat diberikan kemudahan, kelancaran, serta kerukunan antar masyarakat sehingga tumbuh nilai kebersamaan. Cara ini masyarakat itu memperingati Hari Asyura, yang dimana yang dilaksanakan atau diperingati Hari Asyura itu 10 Muharram. Dan yang kegiatan masyarakat biasanya itu membuat kalau istilah kampung mah gitu, buat bubur gitu. Tapi kalau sejarahnya Asyura itu banyak sebenarnya, banyak peristiwa-peristiwa yang yang luar biasa gitu di hari 10 Muharram itu. Warga berharap ke depannya agar tradisi ini masih terus dilakukan oleh generasi penerus kelak. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak.